Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik rekan-rekan semuanya, kita akan belajar mengenai program linier dan kali ini kita akan belajar mengenai penyelesaian persoalan program linier dengan cara aljabar. Ya, jadi mungkin di minggu yang lalu adalah dengan cara grafis, dan kita menggambar, kemudian kita mencari titik-titik dari yang membatasi daerah yang diinginkan, lalu kita masukkan titik-titiknya ke fungsi objektif, maka kali ini kita akan menggunakan cara aljabar. Oke, di dalam cara aljabar ini ada dua kasus, seperti biasa ada kasus maksimum dan kasus minimum ya. Kita akan bahas dulu mengenai kasus maksimum. Jadi ini kita akan pakai kasus maksimal atau maksimasi ya. Kali kasus maksimum jadi kasus maksimasi. Baik, kita langsung pada contoh ya, karena ini tidak bisa kita terangkan hanya dengan teori. Ya. Misalkan kita mempunyai sebuah fungsi objektif Z itu sama dengan 4x1 ditambah 5x2. Ini mintanya adalah max. Kemudian kita mempunyai fungsi kendala, yaitu 3x1 ditambah 2x2 kurang sama dengan 12, terus 3x1 ditambah 4x2 kurang sama dengan 18, x1 lebih besar sama dengan 0, x2 lebih besar sama dengan 0. Oke, di sini jangan kaget, saya pakai x1, x2, rekan-rekan juga bisa menggunakan x, y, z atau apalah, nanti terserah. Ya, baik. Di sini dengan cara aljabar ini ya, pertama-tama kita harus menambahkan terlebih dahulu, yaitu yang disebut dengan select variabel atau variabel tambahan ya. Oke, baik, saya akan terus di sini. Baik, kita akan merubah fungsi objektif dan juga fungsi kendalanya dengan menambah yang disebut dengan select variabel. Kita tambahkan dengan select variabel atau variabel tambahan. Sehingga karena di sini kita mempunyai dua fungsi kendala, maka kita akan menambahkan ke variabel ke fungsi objektifnya dua tambahan variabel, sehingga Z-nya menjadi 4x1 ditambah 5x2 ditambah 0x3 tambah 0x4. Ini adalah dua variabel tambahannya karena ada dua fungsi kendala. Kalau fungsi kendalanya 3, berarti nanti kita menambahkan 3 variabel. Ini kita cari sama-sama maksimum. Nah, sehingga untuk fungsi kendalanya juga akan ditambah masing-masing satu variabel, karena di Z-nya tambah 2 variabel, maka di fungsi kendalanya nanti masing-masing ditambahkan 1 variabel. Sehingga menjadi 3x1 ditambah 2x2 ditambah x3. Jadi ini bukan 0x3 tapi x3 gitu ya. Sama dengan, kita buat sama dengan 12 ya, karena kita akan menyamakan. Kemudian yang kedua 3x1 ditambah 4x2 ditambah yang belum x4. X4 ya sama dengan 18. Jadi seperti ini. Jadi ini rekan-rekan harus bisa melihat yang biru ini berubah jadi yang merah ini. Ini jadi karena ada 3 variabel, berarti x1, x2, x3, x4 lebih besar sama dengan 0. Oke. Kalau sudah seperti ini, kemudian kita akan mencari kemungkinan atau kombinasi dari keempat variabel ini dengan membuat salah duanya menjadi 0. Ya, jadi ada misalkan jika nanti x1-nya 0 sama x2-nya 0, maka ketemu x3-nya berapa, x4-nya berapa.
Jika X1-nya tidak 0, X2-nya 0, dan yang X3-nya 0, nanti ketemunya berapa dan sebagainya. Itu ada berapa kemungkinan, kan begitu. Kita akan menggunakan kombinasi, ya, kombinasi 2, ya. Ini kita cari 2, berarti kita buat hanya adalah kombinasi dari berapa ini? 42 ya. Karena di sini variabelnya ada 4, tapi yang 2 ini kita buat 0, sehingga hasilnya adalah berapa ini? Ini 4 faktorial per 2 faktorial kali 2 faktorial ya. Karena ini 4 kurangi 2, 2 faktorial. Jadi ketemunya berapa ini? 4, 3, 2 faktorial, 2 faktorial, 2, 1. Ini red. Ketemunya adalah 6. Berarti ada 6 kemungkinan. Sehingga kita akan membuat 6 kemungkinan ini dengan menggunakan tabel. Oke. Sekarang saya akan next ya. Kita akan buat tabelnya ke 6 kemungkinan. Jadi 6 kemungkinan. Nah, buat tabelnya saya buat agak gede aja dikit. Oke. Ini variabel non basis. Ini variabel basis. Jadi variabel non basis adalah variabel yang nanti kita anggap nilainya 0. Ya. Variabel basis adalah variabel yang hasil. Jika variabel non basisnya dibuat 0, maka variabel basisnya nanti nilainya berapa. Nah, ini keterangan saja. Keterangan itu untuk melihat apakah dia visible atau tidak. Kalau visible itu adalah apabila ada salah satu dari variabel basis ini yang negatif, sehingga kita buat non-visible. Tapi kalau keduanya positif, kita buat visible. Dan ini adalah hasil dari Z-nya. Z yaitu 4x1 ditambah 5x2. Ya, kalau nggak salah. Ya. Oke, selanjutnya kita akan memasukkan ini kita anggap pertama adalah saya anggap x1 sama dengan 0, x2 sama dengan 0. X1 lagi masih, x1 sama dengan 0. Ini x2 sama dengan 0, x2 sama dengan 0, x2 sama dengan 0. Berarti yang ini x2 sama dengan 0, x3 sama dengan 0, x4 sama dengan 0. Ini karena x2, x1 sudah ada, berarti ini tinggal x3 sama dengan 0, x4 sama dengan 0. Ini berarti, oh ini x3 ya. Sama x4 sama dengan 0 ya. Ini kombinasinya. Ketukar-tukar nggak apa-apa. Maksudnya bolak-balik bebas. Oke, selanjutnya kita akan mencari dari dua yang tadi. Yang ini ya, rekan-rekan semuanya. Kita masukkan setiap variabel yang sudah di non basis itu dimasukkan, kita cari x2 atau cari yang basisnya. Ketemunya berapa dari dua variabel ini. Oke, saya tulis lagi mungkin ya sini untuk biar mudah kita ngitungnya. Ini berarti tadi 3x1 plus 2x2 anggap sama dengan plus x3 sama dengan 18. Ini 3 berapa tadi? X3x1 benar plus 4 ya. 4x2
plus X4 sama dengan, oh ini 12 ya. Ini 18. Oke. Dari sini. X1, X1-nya 0, X2-nya 0. Berarti ketemu X2, X3-nya adalah 12. Di sini ketemu X3 sama dengan 12. Dan X4-nya kalau kita masukkan, X1 0, X2 0, X4-nya 18. 18, oke. Ini visible ya. Jadi bisa kita masukkan ke Z. Z-nya ini bukan Z yang kita sudah tambahkan slack ya, karena itu di sini juga ada. Sebenarnya sama, cuma di sini kan 0x3 dan 0x4 itu kan sama, sebenarnya sama aja tidak ada ya. Nah, kita buat karena ini tidak ada, ini hanya ada variabel x1 dan x2, maka ketika ada x3, x4 tidak bisa diisi, ini hasilnya 0. Kemudian yang ini x1-nya 0, x3-nya 0, x1 0, x3 0, berarti x2-nya sama dengan 6. Terus x berapa ini? X1, X1, X3, X3-nya nggak ada. Kita ambil dari sini X2, X2 6, 6, 12. 12 tambah 12, 18, min 6. Min 6 ya. Ya, oke, min 6. Kita masukkan aja. Ini kan ketemu X1-nya 0, X3-nya 0, X1-nya 0, X3-nya 0, X2-nya 6. Ya, 6. 6 kali 4 itu 24. 24 ditambah berapa? 18, berarti min 6. Nah, ini karena ada yang min 6, maka ini not visible. Jadi sini tidak usah dihitung. Berikutnya, selanjutnya berarti X2-nya, ini X2 yang enggak ada. Ini 4,5 ya. Terus X3-nya sama dengan 3. Oke, kita tulis dulu aja dulu. X1 sama dengan 4. X4-nya sama dengan 6. Yang ini X1-nya sama dengan 6. X3-nya X3 ya ini harusnya sama dengan min 6. Ini X1 sama dengan 2, ya. Ini X2-nya sama dengan 3. Oke. Ini visible. Ini visible, ini not visible. Ini visible, berarti yang ini nggak usah dihitung. Yang ini 4,5 kali 4. Berapa? 4,5 kali 4 berapa ini? 18 ya, 18 tambah 5. Tambah berapa ini? 3 kali 15, 15. Benar nggak? Iya ya. 4,5 kali 4. 4 kali 4 itu berapa sih? Benar ya? 2 ini tambah. Oh ya, ini X3 ya. Ini X3 ya ini ya. Ini X2. 1. Oh ya, maaf. Oke, ini X2 ya. Ini X2 berarti X1-nya 0. Berarti 5 kali X4,5. Berarti ini 22,5. Terus ini X1-nya 4. 16. X4-nya 6. Nggak ada X4 berarti 16 aja. Terus yang terakhir ini 2 kali ini 8. 8 tambah 15. 23. Oke. Baik, karena ini kita mencari nilai maksimum, maka kita cari hasil Z yang paling gede. Dan yang paling gede adalah ini. Jadi nilai maksimum adalah 23. Dan jika misalkan kita mencari misalkan berapa nilai X1 dan X2-nya, yaitu ini. Untuk mendapatkan nilai maksimum, maka dibutuhkan X1 sama dengan 2 dan X2-nya adalah sama dengan 3. Kira-kira seperti itu ya.
Ini adalah untuk kasus yang maksimum. Kemudian untuk kasus yang minimum, sebenarnya caranya sama. Caranya sama persis. Hanya yang membedakan adalah membuat fungsi yang mendapatkan slack atau mendapatkan variabelnya. Ya, untuk kasus minimum ya, ini sekarang minimum. Ya, misalkan saya punya Z itu adalah 5x1 ditambah 3x2. Ini mencari min. Dan ada dua buah variabel atau fungsi pembatas. Ini 2x min x1 plus x2 lebih besar sama dengan 3. x1 plus x2 lebih besar sama dengan 2. x1, x2 besar sama dengan 0. Nah, di sini kita sebenarnya sama-sama membuat variabel yang ditambahkan slack. Tambahkan slack ya. Di ada slack variabel. Cuma nanti bedanya adalah di fungsi pembatas. Jadi untuk fungsi Z-nya sama ya. Karena di sini pembatasnya ada 2, maka nanti ditambahkan 2 variabel tambahan. Jadi ini 5x1 ditambah 3x2 ditambah 0x3 ditambah 0x4 minimum. Tapi di bagian fungsi pembatas, kalau tadi maksimum itu sama-sama ditambahkan, kalau minimum kita kurangi. Jadi di sini jadinya 2x1 plus x2, karena ada x3 berarti min x3 sama dengan 3. Ya. x1 tambah x2 min x4 sama dengan 2. x1, x2, x3, x4 besar sama dengan 0. Nah, ini bedanya. Jadi bedanya kalau minimum ini di sini. Nah, walaupun ininya tetap ditambah. Di sini tetap ditambah ya, di bagian fungsi objektifnya tetap ditambah. Tambah 0 itu kan sebenarnya tidak mengubah keadaan ya. Cuma untuk fungsi ininya, untuk fungsi pembatasnya itu kalau minimum itu dikurangi dari select variabelnya. Nah, itu bedanya. Sisanya sama. Setelah ini rekan-rekan buat tabel. Silahkan untuk latihan buat tabelnya. Dengan sebelumnya menghitung kombinasinya ya. Itu ada 4 di 4 2. Sebenarnya sama sih hasilnya 6 ya. Jadi ada 6 kemungkinan. Silahkan buat latihan, buatlah tabelnya. Nah, silahkan ketika nanti buat tabel dan memang ada kesulitan bisa menghubungi atau bisa chat di WA apa kesulitannya, atau barangkali rekan-rekan pengen melihat hasilnya, silakan bisa di-share di grup WA masing-masing sehingga nanti bisa kita cek bersama ya apakah tabel yang dibuat untuk kasus minimum itu sudah betul atau tidak, dan berapakah nilai minimumnya serta nilai berapa X dan X1 dan X2-nya untuk mencapai nilai minimum tersebut. Itu saja, terima kasih, selamat belajar, tetap semangat, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.